Mana tahu di tepi sana ada orang merokok. Boleh kan merokok di rumah sakit? Di Malaysia tak boleh. Kampung naik Gunung Median nampak tu satu jalan tepi-tepi semua kuburan. Maksud Oh hai, oh halo, hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? So di video kali ini Sari mau mereaksikan salah satu video ya, yang menurut Sari itu sangat-sangat menarik dan juga agak sedikit lucu juga ya, mengenai pengalaman suami orang Malaysia ya, yang dia pertama kali ataupun first time datang ke Indonesia ataupun di kampung kakak ini ya, karena dia adalah orang Indonesia, dia berkawin dengan orang Malaysia ya. Oke teman-teman, jadi seperti apa cerita pengalaman suami Malaysia ini? Kan dulu bagaimana ceritanya ya, dan juga mana tahu kalian juga punya pengalaman yang unik, menarik, boleh komen ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, marilah kita dengarkan ceritanya sama-sama. Cium. teman-teman, hari ini kami mau buat video, mau tanya suami kultur shock dia ya, pertama kali datang ke negara saya Indonesia ya. Pasti ada lah ya kan, serupa saya datang ke Malaysia pasti ada beda budaya. Jadi kita tanya dia ya. Oke, kita mulai. Pilih tanya bapak atau mami? Mami ya? Oh, ini anak-anak kakak ini ya. Abang. Oh, ada 1, 2, 3, 4 ya. Sudah besar ke juga. negara saya. Apa yang you rasa beda dengan beja dia Malaysia dengan Indonesia? Oh, tak sama lo. Tak sama loh. Tak sama lo. Semua orang pun tahu tak sama, Bang. Masa sampai itu Medan. Oh, orang Medan dulu juga. itu Sampri pergi ke kampung. Oh, ini tapi di kampung ya kakak ini, Kampung bukan di... kalau Sampri mau duduk 12 orang. Tingkap semua mau tutup. Lagi merokok di dalam. Habis macam mana? Tak mati pun setengah mati. Tak mati kena mati ya. Lepas sudah sampai kota itu, kota kecil, nak naik gunung, nak duduk itu bas penuh. Dia bagi satu mangkuk kayu kecil duduk di lantai bas. Macam mau beda. Lagi satu, masa isteri nak pergi besarin, pergi ke rumah sakit itu. Nak merokok saya nak keluar macam tengok di dalam ada orang merokok di dalam. Oh, di hospital merokok. Kawasan rumah saya isteri bawa sampai Medan tu. Lepas tu nak duduk Sampri ke kampung. Masa sudah sampai stesen itu, tengok itu Sampri duduk 12 orang, satu Sampri. Habis Sampri itu lari sudah tolak di jalan, tingkap semua tutup. Orang merokok di dalam. Alamak, saya... Oke, jadi gini ceritanya ya. Tadi menurut yang kita dengar, mereka ini jalan mau ke kampung. Ya, kalau sudah sampai airport di Medan gitu kan, dilanjutkan lagi ke kampung halamannya menggunakan tadi Damri ya. Damri itu macam bus ya teman-teman. Damri itu isinya katanya tadi ada 12 orang. Lepas tingkapnya itu semuanya ditutup. Sedangkan orang di dalam bus itu sedang merokok ya, hisap rokok. Wow, tapi semua tingkap itu tertutup. Tadi katanya juga orang tak mau mati tapi terpaksa mati. Tadi katanya iyalah ya mau hisap asap rokok. Jadi tapi asapnya itu tidak keluar juga. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, kita dengarkan lagi ya. Lanjut lagi ya. Agak lucu sedikit. Lepas terus sudah jalan sampai Kampung. kota kecil. Kota kecil. Kampung sana kota kecil. Nak naik gunung mah. Itu bus kah? Bus. Ya. Bunuh semua. Dia penuh. bagi satu mangkuk kayu kecil duduk di lantai. Ya, masa itu kan masih apa, belum laju sangat. Dia ambil 3.000 rupiah.
Oh, 3.000 berapa ya? dicas Ringgit? ya. Bangku 3.000 rupiah. Berapa ya ringgit ya Lebih dulu? kurang sini RM1. Tahun 2000-an itu 2001. Sudah jalan itu nak naik gunung itu. Yang itu jalan belok kiri belok kanan batu semua suruh naik kuda. Jadi ya teman-teman, maksud suami saya itu ya, dia naik bus dari kota dekat kampung saya mau naik sampai rumah saya itu naik bus ya. Kita duduk bus itu bayar berapa bang? RM1 ya? RM3.000. Ya, RM1 ya. Sampai kampung lebih kurang 1 jam perjalanan karena mau ke kampung saya itu jalannya masih batu-batu, jadi gonjang-gonjang. Busnya gonjang-gonjang dulu lah, tapi sekarang sudah oke. Terus Imagine kita di sana. Lagi itu masa istri nak pergi bersalin anak pertama meja ke rumah sakit itu. Lepas tu sampai sana saya nak mendokok, saya keluar dari rumah sakit. Mana tahu di tepi sana ada orang mendokok. Boleh kan mendokok di rumah sakit? Oh, di rumah Malaysia sakit tak tapi boleh. merokok. Oh, jadi di sini teman-teman saya ambil poinnya. Dulu masa saya bersalin anak pertama, jadi saya masuk hospital itu rumah sakit ya, hospital tempat bersalin. Jadi suami saya tak mau merokok, dia kan merokok, kan orangnya merokok gitu ya kan. Tapi pas time dia di hospital dia tak merokok, tapi dia tengok di dalam pun orang merokok gitu. Jadi dia heran gitu, itulah beda budaya ya. Oh, merasa macam heran, pelik ya suami orang Malaysia ini ketika biasanya dia adalah perokok aktifnya. Dia mau merokok waktu istrinya mau bersalin, dia mau keluar, tapi sedangkan ya dia lihat itu orang banyak yang merokok di dalam hospital ataupun rumah sakit itu. Dia merasa, wow, kenapa seperti ini? Macam itu ya. Oke, tapi katanya di Malaysia tak boleh ini macam. Memang tak boleh ya. Terus Bang, dia lepas kita tanya lagi. Lepas tu di kampung saya, apa yang abang rasa beda budaya Malaysia dengan Indonesia, terutama kampung saya Pasai? Abang tahu lah kampung saya tak ada toilet. Dulu rumah saya tak ada toilet teman-teman. Jadi macam mana? Lantai. Oh, napi tandas. Oh, iya. Napi tandas kena jalan kaki picture sana. Picture sana ada tandas mah. Iya. You know, Cinyoy. Hah? Cinyoy. Kalau nak buang air kecil, tengoklah tepi tak ada orang, tepi buang lah. Jadi ya teman-teman ya, kalau kami dulu ya mau buang air besar ya, pi itu serupa rumput-rumput gitu yang tada apa serupa lebatnya rumput lah hasil berak macam itu. Atau ada dekat sekolah dekat rumah kami, dia toilet ada tapi air tak ada lah, jadi ada lubang tuh ya, itu toiletnya ada lubang. Jadi kita dia jatuh ke bawah ya, maaf kata lah ya, jadi kita di situlah jatuh ke bawah ya, hewan makan lah gitu ya teman-teman. Oke, Terus, teman-teman. apa lagi Bang? Kakak ini di kampung ya. Apalagi dia mau tanya bapak. Sekarang persilahkan anak-anak mau tanya bapaknya apa, tanyalah. Bapak macam mana mandi? Bapak macam mana mandi di kampung Oh, kami? kalau mandi ya, kena pergi sungai. Sana. Miskin sekali ya. Sialah masa di sana nak sewa rumah. Ada satu kali dia orang bawa pergi rumah itu nak sewa. Itu rumah apa itu? Dulu rumah sakit yang orang operation potong. Iya. Betul. Tinggal matinya orangnya itu, dia buat rumah nak sewa saya. Kuih mah. Mahal. Mahal. Tak jadi. Tak jadi. Iya. Itu siapa bagi tahu kita ya? Itu bekas tempat rumah sakit dulu. Itu bilik tempat Kalau operasi. itu driver cakap apa? Pohon. Pohon bawa kita orang pergi bukan? Iya, pasti dia tahu itu tempat ya. Itu driver cakap memang. Lagi sekarang teman-teman saya mau tanya suami saya, karena acara kami hari itu mengadati kalau pengukuhan pernikahan ya, jadi saya buat di negara saya mau tanya dia karena tak sama dengan Cina ya kan adatnya. Apa yang abang rasa masa itu pesta itu?
Dia langsung tak mau makan ya guys. Itu pesta itu kan ada ikan, kalau orang Batak mesti ada ikan, ada daging itu B2 ya. Dia tak makan, saya pun tak tahu saya apa, dia tak mau makan atau ya macam tuh. Kita tanya langsung orangnya, kenapa? Masa you tengok dia potong itu haiwan dia dah. Itulah. Tapi bubunya di belakang mah. Iya. Itu tanah mah. Oh. Lagi bakar pun pakai kayu. Macam ni bakar. Jadi begini ya teman-teman ya. Bukan Dia tak mau makan pas dia nampak itu proses bukan proses pembunuhan, prosesnya orang itu dari start angkat itu hewan masih hidup, potong, jadi dia nampak. Kalau di sini kan kalau kita contoh kata di pasar itu kan sudah siap gitu, sudah tinggal kita beli saja bungkus bawa balik macam itu kan. Kalau dulu dia nampak semua prosesnya dari itu hidup, itu hewan hidup sampai disembeli sampai macam jadi lauk, dia nampak, jadi dia geli gitu teman-teman. Oke, jadi geli ya. Jadi macam kita tengok ya. Tapi ya teman-teman ya, yang jelas suami saya ini bawa perubahan di keluarga saya, terutama bapak saya ya. Dulu bapak saya itu ya teman-teman ya, kalau makan ya harus dia duduk, kita harus siapkan semua, basuh tangan dia, piring dia, sendok nasi kasih dia, semua karena siapkan kasih dia duduk saja di situ. Jadi pas suami saya datang ya, ada perubahan. Pas suami saya dia semua lelaki Malaysia macam ni. Lepas tu bapak saya cakaplah dengan saya, "Hei, pas apa you biarkan your husband ambil sendiri." Lepas tu abang ada cakap, mama saya itu dia cakap, "Ada tangan, pas apa tak mau ambil sendiri." Abang ada cakap, "Lepas tu sendiri boleh ambil mah." Lepas tu bapak saya sudah malu. Nah, dia tak buat masa suami saya ada, dia tak buat. Tapi pas kami balik ke Malaysia ada perubahan. Dia sudah sendok nasi sendiri. Dia tak tunggu orang sendok kasih dia sudah sendok nasi sendiri. Jadi ada perubahan. Mama saya yang cerita lah, dia cakap, bapak Sierip, maksudnya suami saya, bawa perubahan, bapakmu sudah berubah, sudah mau sendok nasi sendiri. Biasanya dia tak mau itu, mau tunggu kita sendok nasi kasih dia duduk di situ saja, kita siapkan semua kasih dia tuh. Oke teman-teman, kita ceritakan sedikit ya. Ini ya yang selalu kita cakap juga ya, pasal lelaki Malaysia, kebiasaannya, sifatnya ya. Ya di sini kalau di Malaysia ini Sari lihat ya teman-teman, perempuan dengan lelaki itu saling bekerja sama. Tadi katanya suami Malaysia dia itu memberi contoh dengan mertua lelaki dia. Dulu bapak kakak ini kalau dia mau makan, istri dia selalu layan dia. Dia hanya tinggal duduk saja, istri layan dia, kasih nasi, kasih minuman, kasih sudu, semuanya dilayan oleh perempuan ya teman-teman. Sedangkan dia tengok ya, suami kakak ini itu dia kalau mau ambil nasi dia ambil sendiri, kalau dia mau ambil minuman dia ambil sendiri tanpa dilayan dengan istri dia. Seperti itu ya teman-teman. Jadi memang ini sangat-sangat berbeda ya. Pernah satu ketika Sari pernah banyak kali lah ya, ini satu kejadian Melayu ya teman-teman. Kebetulannya Sari lihat ya, bini dia itu makan tapi husband dia itu jaga anaknya. Nah ini jarang sekali Sari lihat waktu Sari di Indonesia ya teman-teman. Macam perempuan yang kerjakan semua. Beda kalau di Malaysia ini saling membantu istri, husband itu sama-sama ya. Kalau itu hari Sari lihat kakak itu istri dia itu makan, husband dia itu jaga anak dan kasih susu anak. Nah wow, ini sangat Sari rasa luar biasa ya. Kalau mungkin kalian orang Malaysia mungkin biasa dengan keadaan itu, karena orang Malaysia di sini ya sama-sama sudah sama-sama membantu lah ya. Dari kecil juga diajari katanya untuk membantu ibu ya teman-teman. Good job. Apa kali pertama Kita pisan lanjut ada lagi. Ada, weh. Ada, berapa kali pertama pisan ada demam? Karena dia tak sakit tapi dia kurus. Dia selalu balik kampung mesti kurus. Kenapa guys? Kurus? Dia tak mau makan. Dia pilih makan. Jadi dia tak makan makanan kita itu. Kita masak dia tak makan. Jadi saya kena masak, bawa
dari sini itu makanan kaleng-kaleng, sampai saya kena tahan di imigrasi teman-teman. Bawa itu makanan tin-tin, kena tahan, dia panggil saya masuk itu satu bilik. Dia cakap, you bawa apa banyak sangat ini. Pas saya di sana boleh nampak kan kamera dulu lah, tahun 2002 2003 ini macam. Lepas itu saya kena tahan masuk sana. Itu pas saya bawa makanan dia semua itu tin-tin. Lepas itu sudah tak bawa, dari Medan kami beli nasi baik, ada Yuki Simpang Raya di Medan. Oh, Jadi Yuki dari Simpang sana Raya kami itu beli. dekat Di rumah situ Sari kebetulan ya. itu supermarket jual makanan Cina-Cina pun ada, dijual dari China. Betul. Ya, Maggi di sini pun ada ya Bang ya. Maggi ayam gitu ada. Jadi senang dulu. Jadi kami beli dari Medan makanan untuk stok dia selama di kampung macam itu. Atau beli itu powder nasi goreng. Jadi saya goreng nasi goreng dekat kampung. Itu saja makanan dia. Kalau makanan kita sendiri kita masak dekat kampung tuh dia tak makan. Itu jadi kasihan kalau dia balik kampung mesti balik mari kurus. Balik kampung jadi kurus ya. Anak pilih makanan. Balik Malaysia gemuk balik nanti. Kampung naik Gunung Meriam nampak tu satu jalan tepi-tepi semua kuburan. Maksud suami saya itu dia kalau Ya, kuburan betul. satu tempat ya kan, kayak berapit kayak gitu satu tempat kan. Jadi kalau di kampung kami ya, kalau di kampung ya, jadi mana ada tanah kita ya kita taruh di situ kuburan keluarga kita macam itu teman-teman. Jadi heran dia pertama kali datang ke kampung, ini apa, dia tak tahu mah. Oh ini kuburan, saya cakap. Oh dia baru tahu. Iya bapak tak tahu itu apa, betul dia tak tahu mah ini apa. Kena bagi tahu. Jadi nanti saya tunjuk gambarnya kuburan ya, kalau di kampung saya seperti apa ya, seperti itu. Ada yang di tanah, ada yang dia taruh rumahnya macam simen macam teman-teman. Oke teman-teman, hanya itu saja apa yang kultur shock yang suami saya ingat ya. Mesti banyak lagi tapi untuk saat ini itu yang dia ingat ya. Ya seperti itulah kultur shock yang dirasakan suami saya, beda budaya Indonesia dengan Malaysia dengan Indonesia. Oke teman-teman, tadi kita sudah dengarkan sama-sama cerita pengalaman suami Malaysia pertama kali datang ke Indonesia ataupun kampung kakak ini ya. Tapi di Medan, tapi di kampungnya lagi ya teman-teman. Yang last sekali juga tadi katanya dia terkejut karena di mana-mana ada kuburan ya. Kalau biasanya kan yang kita tahu ya, kalau kuburan itu kan ada satu tempatnya ya, di situ semuanya kuburan kan. Tapi ini Sari juga itu hari ya, karena Sari tinggalnya di Medan itu bukan di kampungnya ya teman-teman. Di Medan itu ya Medan kotanya ya, di dekat Yuki Simpang Raya, Masjid Raya. Sari tinggal di dekat kotanya ya teman-teman. Oke, dulu pun Sari pun agak rasa sedikit ini kenapa di sini gitu kan, agak ada kalau malam-malam takut kalau misalnya Sari datang berkunjung ke kampung nenek gitu ya teman-teman. Di depan itu boleh ada kuburan, di tepi boleh ada kuburan, seperti itu. Kadang malam-malam memang agak menyeramkan ya. Itulah seperti itu keadaannya ya. Oke teman-teman, jadi bagaimana menurut kalian? Kalau kalian juga yang pernah balik ke Indonesia atau kalian juga mau ceritakan pengalaman kalian, boleh juga di ruang komen dekat bawah ya. Nanti Sari akan bacakan pertama kali kalian datang ke Indonesia ataupun negara lainnya, apa yang kalian rasa itu agak berbeda. Boleh juga ceritakan di ruang komen dekat bawah ya teman-teman. So ini adalah cerita pengalaman kakak ini ya, dan berdasarkan pengalaman yang dirasakan sendiri husbandnya. Dan di sini tidak ada lah yang memburukkan mana-mana pihak. Jadi tetaplah berpikiran positif ya. Oke, so terima kasih telah menonton. Sekian aja video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, subscribe juga, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. So thank you, bye.